Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster dalam satu periode kepemimpinannya merealisasikan banyak agenda pembangunan di Bali. Ini tidak terlepas dari kemampuan lobinya dalam mengakses program pemerintah pusat dan komunikasinya yang begitu cair dengan Presiden, Menteri hingga Dirjen. Kemampuan lobi ini diakui Bupati Klungkung Nyoman Swirte dan Bupati Gianyar Imade Mahayastra. Bupati Swirte mengapresiasi kemampuan Gubernur Koster serta dedikasi dan tanggung jawabnya dalam pembangunan Bali secara menyeluruh. Gubernur Koster, lanjut Bupati Swirte, sangat visioner dan objektif dalam mewujudkan pembangunan Bali seperti di Klungkung. Meski secara perolehan suara sangat kecil dalam Pilgub Bali sebelumnya, justru Gubernur Koster sangat memperhatikan segala kebutuhan pembangunan Kabupaten Klungkung dengan segala potensinya. Dikatakannya, Gubernur Koster sangat pesaja atau sungguh-sungguh seluruh rencana pembangunan khususnya di Klungkung terrealisasi dengan lancar. Swirte menambahkan kemampuan lobi Gubernur Bali Wayan Koster tidak ada duanya. Komunikasi Gubernur Koster dengan Presiden, Menteri hingga Dirjen menurutnya patut diacungi jempol. Inilah yang menghasilkan realisasi pembangunan di Klungkung seperti kawasan pusat kebudayaan Bali, Pelabuhan Segitiga Emas, Sampalan, Bias Munjul dan Sanur, penataan Pelabuhan Banjarnyuh, pembangunan jembatan Lembongan Ceningan, hingga penataan kawasan pesisir Nusa Penida. Melalui komunikasi yang baik antara Pemkab, Pemprov, dan Pusat, Bupati Swirte sangat yakin dapat melanjutkan seluruh agenda pembangunan yang sudah digagas di Klungkung, khususnya di Kepulauan Nusa Penida. Menurutnya, Nusa Penida sebagai titik ungkit pembangunan Klungkung harus terus ditata dan dikembangkan dengan berbagai terobosan. Jika ini dapat maksimal dilakukan di Nusa Penida, Bupati Swirte sangat yakin Klungkung ke depan akan masuk dalam jajaran 3 besar kabupaten yang memiliki PAD terbesar di Bali. Maka dengan segenap kemampuan Gubernur Koster yang begitu berdampak nyata bagi pembangunan Bali, dia yakin ke depan Kabupaten Klungkung mampu bergerak ke arah itu. Guna terus menggenjot pembangunan infrastruktur, baik akses jalan lingkar Nusa Penida, penyediaan air bersih terintegrasi dengan segala potensi yang ada, termasuk mewujudkan Nusa Penida sebagai daerah clean energy di Bali. Sedangkan Bupati Gianyar Imade Mahayastra mengatakan, semenjak kepemimpinan Gubernur Wayan Koster menunjukkan pembangunan Bali yang berkembang pesat. Ini mencakup harapan masyarakat Bali untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat. Program Gubernur Wayan Koster untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Bali juga terlihat nyata. Dari sisi politik, kepemimpinan Wayan Koster membawa PDI Perjuangan jauh meningkat kemenangannya, baik kemenangan di masing-masing kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Dengan 2 parameter, baik memimpin partai maupun memimpin pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Bali Wayan Koster sangat luar biasa dan sangat layak untuk maju yang kedua kalinya. Mahayastra mengatakan secara pribadi maupun sebagai Ketua DPC, dirinya memastikan akan all out untuk kembali memenangkan Wayan Koster. Masyarakat Gianyar juga merasakan keberhasilan pembangunan Gianyar tidak terlepas dari Gubernur Wayan Koster. Rakyat Gianyar sudah tahu Gubernur Koster sudah berbuat optimal untuk masyarakat Gianyar. Bupati Mahayastra mencontohkan pembangunan Pasar Sukawati dan Pasar Ubud tidak terlepas dari keterlibatan Gubernur Wayan Koster. Gubernur juga mendukung penggunaan dana PEN untuk pembangunan di Gianyar, termasuk pemberian insentif kepada bendesa dan desa adat, sehingga semua masyarakat Gianyar merasakan manfaat dari kepemimpinan Gubernur Wayan Koster. Sementara Ketua DPRD Buleleng Gede Supriyatna mengatakan, selama hampir 4 tahun ini Gubernur Koster mengendalikan pemerintahannya secara total, bekerja untuk kemajuan masyarakat di Pulau Dewata. Selama kepemimpinannya itu, Gubernur Koster dinilai telah menjalankan program kegiatan dan ada yang sedang berjalan di sisa masa pemerintahannya. Menurut Gede Supriyatna, selama menggulirkan kebijakannya, Gubernur Koster melakukan trik yang baru dan tidak pernah dilakukan oleh pemimpin Bali sebelumnya. Trik baru itu adalah Gubernur Koster sebelum mengeksekusi sebuah program atau kegiatan selalu diawali dengan penyiapan dengan produk hukum. Pola semacam ini menunjukkan sang gubernur dalam menjalankan roda pemerintahannya tidak sekedar membuat program atau kegiatan semata. Kelebihan lain yang dilakukan sosok Gubernur Koster, jaringan dan lobi-lobi yang kuat dilakukan ke pemerintahan lebih tinggi. Trik ini dinilai membuahkan hasil manis di mana banyak program atau kegiatan yang mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Tentu saja kelebihan ini tidak lepas karena latar belakang Gubernur Koster yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan.
Menurut Gede Supriyatna, kelebihan yang ada pada Gubernur Koster luar biasa, karena jarang sekali ada pemimpin memiliki pergaulan skala nasional. Hal ini menjadi berkah bagi Bali karena memiliki gubernur yang total bekerja visioner, memiliki kekuatan jaringan dan relasi di tingkat nasional. KMB melaporkan.